Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ULC dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam kajian kitab Matan Ajrumiyah pada bab yang ketiga, yaitu Babu Ma'rifati Alamatil I'rabi, yaitu bab mengenal tanda-tanda i'rab. Sebagaimana yang kita jelaskan sebelumnya, bahwa i'rab itu ada 4, yaitu i'rab rafa, nasab, khafad, dan jazam. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kita mengetahui kalau sebuah isim atau fi'il itu beri'rab rafa, atau nasab, atau khafad, ataupun jazam. Nah, sekarang hal itu akan dijelaskan oleh Imam Al-Sinhaji dalam beberapa jumlah berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Lirraf'i arba'u alamatin. Untuk i'rab rafa itu ada 4 tanda. Ad-dhammatu, yang pertama dhammah, wal wawu, dan yang kedua waw, wal alifu, dan yang ketiga alif, wan nunu, dan yang keempat huruf nun. Nah, jadi keberadaan atau kondisi isim atau fi'il itu dihukumi sebagai rafa itu kalau di akhirnya terdapat salah satu dari 4 huruf ini atau 4 tanda ini. Nah, perlu diketahui bahwa dari 4 tanda yang disebutkan, dhammah, waw, alif, dan nun, maka yang dianggap sebagai tanda asli atau tanda asal untuk rafa itu adalah dhammah. Sementara 3 tanda setelahnya, yaitu waw, alif, dan nun, nah ini disebut dengan tanda ganti ya, atau tanda yang menggantikan dhammah. Nah, di mana saja tempat-tempatnya? Nah, dijelaskan oleh musannif pada jumlah setelahnya. Fa amma dhammatu, maka adapun harkat dhammah, fatakunu alamatan lirraf'i fi arba'ati mawadhi'a. Maka adapun harkat dhammah, maka adalah dia menjadi tanda untuk rafa pada 4 tempat. Yaitu yang pertama fil ismil mufradi, yaitu pada isim mufrad. Nah, isim mufrad yaitu isim yang mengandung makna tunggal ya, atau ma laisa mutsannan wala jam'an wala mulhaqan bihima wala minal amtsilatil khamsati, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ahli nahwu, yaitu isim yang bukan bermakna 2, bukan juga jamak, bukan juga yang menyerupai keduanya, dan bukan juga tergolong sebagai isim-isim yang 5. Nah, itulah yang disebut dengan isim mufrad. Nah, misalnya kalau kita masukkan ke dalam contoh Ja'a Muhammadun. Nah, Muhammadun ini adalah isim mufrad. Ya. Kalau kita analisis, Muhammadun posisinya sebagai fa'il, kemudian hukumnya rafa, tanda rafa'nya dhammah karena dia isim mufrad. Nah, itu cara analisis sederhana untuk isim mufrad. Wa jam'it taksiri. Kemudian dhammah itu juga menjadi tanda rafa pada jamak taksir. Nah, apa itu jamak taksir? Yaitu ma taghayyara an bina'i mufradihi. Yaitu kalimat yang berubah dari bentuk mufradnya.
Nah, biasanya diterjemahkan dengan makna beberapa ya. Nah, misalnya rajulun jamak taksirnya rijalun. Rajulun satu laki-laki, rijalun beberapa laki-laki. Nah, sekarang kalau dia berposisi sebagai fa'il misalnya, ja'a rijalun. Nah, rijalun posisinya sebagai fa'il, hukumnya rofa, tanda rofa'nya dhammah, alasannya karena dia jamak taksir. Nah, ini tempat kedua di mana dhammah menjadi tanda untuk rofa. Dan perlu diketahui juga bahwa bentuk jamak taksir untuk sebuah isim mufrad itu tidak bisa kita terka, tapi hanya bisa kita lihat atau kita pastikan dengan melihat kamus bahasa Arab. Oke, itu yang kedua. Wa jam'il muannatsis salimi, dan pada jamak muannas salim. Ya, jamak muannas salim. Nah, apa itu jamak muannas salim? Ma jumi'a bi alifin wa ta'in mazidataini, yaitu jamak yang menunjukkan banyak perempuan yang di akhirnya ditambahkan dengan alif dan ta. Nah, misalnya kalimat muslimatun dijamak muannaskan menjadi muslimatun. Nah, kalau kita masukkan ke dalam contoh, ja'at muslimatun. Nah, muslimatun posisinya sebagai fa'il, hukumnya rofa, tanda rofa'nya dhammah, alasannya karena dia jamak muannas salim. Nah, itu semuanya tanda rofa'nya adalah dhammah. Oke. Terus wal fi'lil mudhari'il ladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Dan pada fi'il mudhari' yang tidak berhubungan dengan akhir fi'il mudhari' tersebut syai'un, sesuatu apapun. Nah, ini artinya fi'il mudhari' yang di akhirnya tidak ada alif isnaini atau alif yang mengandung makna dua, kemudian tidak ada waw jamak, yaitu waw yang mengandung makna banyak, ataupun ya muannas mukhatabah, atau ya yang menunjukkan makna satu orang perempuan. Nah, misalnya yaqumu Muhammadun. Nah, yaqumu ini disebut dengan fi'il mudhari' yang lam yattasil bi akhirih syai'un, yang tidak berhubungan dengan akhirnya sesuatu apapun. Nah, artinya dia fi'il mudhari' yang tunggal. Nah, ketika fi'il mudhari' seperti ini, maka tanda rofa'nya adalah dhammah. Jadi kalau kita analisis, yaqumu Muhammadun, yaqumu posisinya fi'il, hukumnya rofa, tanda rofa'nya dhammah karena dia fi'il mudhari' sahih akhir yang tidak berhubungan akhirnya dengan sesuatu. Nah, itulah 4 tempat di mana dhammah menjadi tanda rofa untuk masing-masingnya. Oke. Kemudian wa ammal wawu, dan adapun huruf waw, fatakunu alamatan lirraf'i fi mawdi'aini, maka adalah waw itu menjadi tanda untuk rafa pada 2 tempat. Nah, fi jam'il mudzakkaris salimi, yang pertama adalah pada jamak mudzakkar salim. Nah, apa itu jamak mudzakkar salim? Yaitu jamak yang menunjukkan banyak laki-laki. Ya. Jadi jamak ini khusus untuk laki-laki saja. Misalnya kalimat muslimun ketika dijamakkan dengan jamak mudzakkar salim menjadi muslimuna. Nah, muslimuna.
ketika kita masukkan ke dalam kalimat jumlah fi'liyah misalnya ja'al muslimuna. Nah, ja'al muslimun, al-muslimuna posisinya sebagai fa'il, hukumnya rofa, tanda rofanya waw. Nah, di sini waw, alasannya karena dia jamak mudzakkar salim. Nah, ini tempat pertama di mana waw menjadi tanda rofa sebagai ganti dari dhammah. Kemudian wa fil asma'il khamsati wahia abuka wa akhuka wa hamuka wa fuka wa dhu malin. Kemudian yang kedua, waw menjadi tanda rofa itu pada isim-isim yang 5. Nah, isim yang 5. Apa itu isim yang 5? Wahia abuka, yaitu kalimat yang tergabung dalam 5 kata berikut. Abuka, bapakmu. Wa akhuka, dan saudara laki-lakimu. Wa hamuka, dan ayah mertuamu. Wa fuka, dan mulutmu. Wa dhu malin, dan orang yang mempunyai harta. Nah, perlu diketahui di sini bahwa yang isim yang 5 itu cuman lafaz abu, akhu, hamu, fu, dan dhu saja. Adapun kalimat setelahnya itu nanti bisa diganti dengan kata-kata lain sesuai dengan konteks pembicaraan. Nah, isim yang 5 ini ketika dia rofa, ya, ketika dia berposisi dengan salah satu dari 7 posisi yang sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, maka tanda rofanya nanti adalah huruf waw. Nah, misalnya pada contoh ja'a abuka. Nah, abu, bapakmu telah datang. Nah, kita analisis abu. Abu posisinya sebagai fa'il, hukumnya rofa, tanda rofanya waw. Alasannya karena dia adalah isim yang 5. Nah, seperti ini cara analisis sederhana untuk isim yang 5. Oke, ini tanda rofa yang kedua, waw. Nah, sekarang tanda rofa yang ketiga, wa ammal alifu. Dan adapun huruf alif, fatakunu alamatan lirraf'i fi tathniyatil asma'i khassatan. Maka adalah alif itu menjadi tanda untuk rofa pada tathniyatil asma, yaitu pada isim tasniyah secara khusus. Nah, jadi potongan jumlah ini menjelaskan bahwa alif bisa juga menjadi tanda rofa sebagai ganti dari dhamma, itu hanya pada isim tasniyah atau disebut juga dengan isim mutsanna, ya. Nah, apa itu isim tasniyah atau isim mutsanna? Yaitu madalla ala tsnaini, yaitu isim yang mengandung makna 2. Nah, biasanya tasniyah ini cukup dengan menambahkan alif dan nun di akhirnya. Ya, muslimun menjadi muslimani. Maknanya adalah 2 orang muslim. Nah, isim tasniyah ketika dia rofa, maka tanda rofanya adalah alif. Nah, contohnya ja'al muslimani. Nah, kalimat al-muslimani posisinya sebagai fa'il, hukumnya rofa, tanda rofanya alif. Ya, tanda rofanya alif, alasannya karena dia isim tathniyah atau isim mutsanna. Nah, ini tanda rofa yang ketiga. Terus yang keempat, yang terakhir, wa amman nunu, dan adapun huruf nun, fatakunu alamatan lirraf'i fil fi'lil mudhari'i idza tasala bihi dhamiru tathniyatin au dhamiru jam'in au dhamirul muannatsil mukhatabatu.
Maka adalah nun itu menjadi tanda rofa pada fi'il mudhari apabila bersambung dengan fi'il tersebut dhamir tathniyah. Nah, misalnya kalimat yansurani. Nah, ini adalah contoh fi'il mudhari yang berhubungan dengan alif ya, yansurani. Au dhamiru jam'in. Ya, dhamiru jam'in. Atau yang berhubungan akhirnya dengan dhamir jamak. Nah, misalnya yansuruna. Nah, itu waw jamak. Au dhamirul muannatsil mukhatabatu. Atau dengan dhamir muannats yang mukhatabah ya. Untuk dhamir muannas mukhatabah. Nah, contohnya tansurina. Tansurina. Nah, pada fi'il mudhari yang seperti ini atau yang disebut juga dengan af'alul khamsah, nah tanda rafa'nya adalah huruf nun yang ada di akhirnya. Nah, sehingga kalau seandainya kita buatkan dalam contoh yansurunaka, mereka laki-laki sedang menolongmu. Nah, kalimat yansuruna itu posisinya sebagai fi'il, hukumnya rofa, tanda rofanya adalah nun, alasannya adalah karena dia fi'il yang 5 atau fi'il mudhari yang akhirnya berhubungan dengan waw jamak. Nah, inilah beberapa tanda untuk rofa ya yang perlu kita hafalkan, di mana 1 merupakan tanda asal yaitu dhammah, sementara 3 yang terakhir disebut dengan tanda ganti, yaitu waw, alif, dan nun. Mudah-mudahan bisa dipahami.